Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya saleh-salehah kelas 6 SD Tawazin di rumah? Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh-solehah yang Bapak cintai dan Bapak dambakan, melanjutkan pembahasan pekan yang lalu, yaitu tentang bacaan shad, yang alhamdulillah sudah selesai. Itu sudah soleh-solehah rekap di buku masing-masing, dan insya Allah nanti ada evaluasi. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang naql. Baik, Bapak tulis di sini gharib. Gharib artinya adalah bacaan asing. Gharib artinya asing atau aneh. Jadi di dalam Al-Quran ada bacaan-bacaan yang aneh atau asing. Jadi penulisannya tidak sesuai dengan pembacaannya. Misal ditulisnya seperti kemarin, jadi bacaan shad itu salah satu kaidah gharib. Seperti shad, ada yang dibaca sin, ada boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Itu kan termasuk gharib. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang naql. Jadi, soleh-solehah, banyak lafal dalam ayat-ayat Al-Quran yang aneh bacaannya. Maksudnya aneh adalah ada beberapa bacaan tulisan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah aturan membaca yang umum atau yang biasa berlaku dalam kaidah bacaan bahasa Arab. Hal itu menunjukkan adanya keistimewaan Al-Quran soleh-solehah yang mengandung kemujizatan yang sangat tinggi. Disinilah letak kehebatannya, ya, sehingga kaum sastrawan, ya, kaum non-Islam itu tidak mampu menandinginya. Dari segi tulisan, ya, soleh-solehah, ya, mazhab yang kita terima ini tidak ada masalah karena telah dipersatukan penulisannya oleh siapa? Khalifah Utsman. Jadi kita selalu mendengar nih kaidah Rasam Utsmani atau kaidah Al-Quran Utsmani. Nah, ini salah satu yang mempersatukan penulisannya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah mengalami perbedaan membacanya pada masa sebelumnya, yakni pada masa siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, bahkan mengalami penyempurnaan yang lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Itu sejarahnya singkatnya. Baik, di dalam gharib ini banyak sekali, ya, soleh-solehah, yang akan Bapak ulas. Ada yang kemarin, ya, tentang bacaan shad, ya, tentang bacaan shad. Nanti maaf, kemarin kita sudah mempelajari tentang shad. Sekarang kita akan mempelajari tentang naql atau an-naqlu. Nanti juga kita akan mempelajari tentang apa itu ismam, ya, apa itu imalah, imalah, ya. Nah, nanti juga ada sakta, nun wiqoyah, ya, maaf,
nunil wiqayah. Nanti juga ada ayat sajdah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak lagi. Jadi soleh-solehah belajar itu jangan berhenti hanya di SD itu saja. Terus pelajari sampai bisa ya. Karena pelajaran Quran itu banyak. Kita ini baru dalam ranah gharib. Nanti belum kita nahunya, sorofnya, balaghahnya, tafsirnya, maknanya dan lain sebagainya itu masih banyak. Nah, ini juga subhanallah ya sudah banyak. Ya, yang akan kita bahas untuk saat ini adalah tentang nakal. Nakal dalam arti bahasa atau secara bahasa adalah pindah, berpindah, memindahkan, ya, nakal. Nah, bacaan nakal di dalam Al-Quran itu hanya ada satu. Apa? Soalnya hanya ada berapa? Ada satu, yaitu terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya. Jadi sebelum Bapak akan membahas lebih lanjut, banyak di antara kita selaku umat Islam banyak salah dalam membaca dua kaidah ini. Ini yang sering terlupakan. Yang pertama shad yang dibaca sin. Ya. Yang kedua ini lam. Jadi nakal ini kita akan mempelajari tentang lam alif. Jadi ada bacaan sin. Ya maaf, bacaan shad yang dibaca sin. Ya. Ini adanya di bab yang ini. Yang kedua kita akan mempelajari ini. Jadi banyak dilupakan. Jadi ada lam alif, tetapi cara bacanya itu keliru. Nah, bagaimana? Mari kita lihat ke contoh di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Nah, sudah dibuka surah Al-Hujurat ayat ke-11. Nah, kita cari. Nah, ini surat ke-11. Di sini ada kata al-ismu. Saudara perhatikan. Biasanya kalau kita baca alif lam, itu lamnya pasti mati kalau di tengah kalimat. Contoh ya. Bapak akan tulis kata misalkan al-imanu, al-mu'minu, al-imanu. Pasti kalau misalkan Bapak kasih huruf di sini, mau huruf wawu atau huruf fa, misalkan huruf fi. Ya. Ketika dibaca pasti lamnya fil i, ya kan? Enggak fili, enggak seperti itu, tapi fil i. Ya, fil i karena ini namanya lam, ini alif. Lam alif. Pasti lamnya mati, hamzahnya yang berharokat. Nah, kasus di sini tulisan oleh Sayyidina Utsman yang seperti ini, tetapi dibacanya tidak demikian. Jadi dibacanya bukan bi'sal ismu, melainkan bi'salismu. Nah, jadi soleh-solehah perlu diketahui bahwa bacaan gharib atau bacaan asing salah satunya adalah ini hukumnya apa soleh-solehah? Naqal. Hukumnya naqal.
Jadi nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Ulangi. Nakal itu adalah memindahkan harokat hamzah yang awalnya bisal ismu. Nah, harokat hamzahnya dipindahkan ke huruf sebelumnya yaitu lam. Yang tadinya bisal ismu, nah nggak boleh dibaca seperti itu keliru. Jadi pembacaannya adalah bisalismu. Oke, kita langsung latihan. Kita baca dari Walatal Mizu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oke. Bi'salismu. Bareng-bareng. Bi'salismu. Sekali lagi. Bi'salismu. Oke. Kita baca bareng-bareng. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, luar biasa. Silahkan ditulis, dipelajari, dipahami. Jadi, bacaan gorib atau bacaan aneh itu banyak sekali. Salah satunya adalah nakal. Nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Kalimatnya adalah bisal ismu, dibacanya bisalismu. Oke. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.